Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berjumpa yang mana insyaallah kita akan mengkaji bersama suatu kitab akhlak yang ditulis oleh seorang ulama besar asal Indonesia. Tentu saja kita tahu bahwa pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan adab kepada anak-anak kita sangatlah penting. Karena kita tahu bahwa adab itu di atas segala-galanya. Seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai ilmu yang banyak, tetapi orang itu tidak mempunyai adab, maka sama dengan nol. Tidak akan bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena kita tahu bahwa al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Percuma seseorang itu mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi ia tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak yang bagus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, aku lebih menghargai orang yang beradab, orang yang mempunyai adab, daripada orang yang mempunyai ilmu. Karena jika orang yang mempunyai ilmu saja dan ia tidak beradab, setan pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Itulah yang membedakan kita dengan setan. Ketika kita mempunyai adab yang baik, adab yang sopan, tentu manusia, orang-orang di sekitar kita akan lebih menghargai kepada kita. Untuk itu, mari kita kaji bersama kitab Akhlaqul Banin ini, yang mana semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita mendoakan terlebih dahulu kepada musonif, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan murid beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi husain Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Khususan Kyai Al-Habib Kyai Usman bin Husain Al-Idris. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk kepada muqaddimah kitab Akhlaqul Banin, marilah kita mengenal terlebih dahulu siapa Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Syekh Umar bin Ahmad Baroja lahir pada tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 1331 Hijriah, atau lebih tepatnya pada tanggal 17 Mei 1913 Masehi, di sebuah kampung yang bernama Kampung Ampel Magfur. Secara nasab, marga Baroja sendiri
berpusat atau berasal dari kota Sewun, Hadramaut Yaman, yang mana terdapat pada nenek moyangnya yang ke-18 yaitu Syekh Sa'ad, laqab julukannya Abi Roja, yang berarti orang yang selalu berharap, orang yang selalu berharap akan ridho Allah, orang yang selalu berharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata rantai keturunan itu bertemu pada kakek Nabi yang kelima, yang insya Allah semua anak-anak, semua santri-santri sudah pada tahu. Kakek Nabi yang kelima ialah Kilab bin Murrah. Ketika Syekh Umar bin Ahmad Baroja kecil, beliau dididik dengan didikan agama oleh kakeknya, yaitu Syekh Hasan bin Muhammad Baroja, di mana Syekh Hasan bin Muhammad Baroja ialah seorang ahli nahwu, seorang ahli fikih, seorang ahli ibadah, seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia. Ketika Syekh Umar bin Ahmad Baroja beranjak dewasa, beliau menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren di Kampung Ampel yang bernama Pondok Pesantren Al-Khairiyah, yang mana didirikan dan diasuh oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdad pada tahun 1895. Madrasah itu atau pondok pesantren itu berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab Imam Syafi'i. Ketika beliau menuntut ilmu, beliau mempunyai semangat juang, semangat dalam menuntut ilmu yang tinggi, sehingga beliau dapat menciptakan karya-karya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di kalangan santri-santri negeri maupun di luar negeri. Beliau menciptakan karya-karya sebuah kitab, sebuah buku, yang diantaranya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkajinya bersama, yaitu kitab Akhlaqul Banin. Tidak hanya karya tulis, tidak hanya sebuah kitab, beliau juga memiliki karya monumentannya, yaitu membangun sebuah masjid yang bernama Al-Khair bersama Kiai Haji Adnan Khomim, setelah mendapat petunjuk dari Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dan Habib Zain bin Abdullah Al-Qaf, yang mana sekarang masjid itu dipakai syiar oleh seluruh masyarakat Surabaya, syiar Islam, dakwah Islam atas keberkahan dari beliau. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan kepada seluruh santri-santrinya, baik yang tua maupun yang muda, untuk terus berpegang teguh pada ajaran as-salaf as-solih, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dianut mayoritas Muslim Indonesia. Syekh Umar bin Ahmad Baroja wafat pada tanggal 16 Rabiul Tsani tahun 1411 Hijriah atau pada tanggal 3 November 1990 di Rumah Sakit Islam Surabaya, dan beliau dimakamkan di pemakaman Islam Surabaya dan disolatkan di Masjid Agung Sunan Ampel, yang dimana diimami langsung oleh putranya sendiri sekaligus penerus ulama di kampung tersebut, yaitu Syekh Ahmad bin Umar Baroja. Begitu terkenalnya Syekh Umar bin Ahmad Baroja, sehingga ketika ia wafat, ribuan bahkan jutaan orang mengiringi jasad yang mulia tersebut. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah ulasan dari biografi Syekh Umar bin Ahmad Baroja, pengarang kitab Akhlaqul Banin. Sekarang kita
masuk kepada muqaddimah Akhlaqul Banin. Qala mu'allifur rahimakumullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan ala sayyidina Muhammadin, kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya min yaumin hadza ila yaumin lahdzah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fala yakhfa anna al-inayata bil akhlaqil atfali. Sesungguhnya perhatian terhadap tingkah laku, perhatian terhadap pendidikan adab anak-anak kita sangatlah penting. Min hina nasya'atuhum, ketika ia kecil sampai ia beranjak dewasa. Amrun muhimun jiddan, penting sekali untuk kita memperhatikannya. Mengapa kita perlu memperhatikan pendidikan pendidikan akhlak anak-anak kita, akhlak anak-anak didik kita? Di anna ala dzalika madarun sa'adatihim fil mustaqbal. Karena itulah yang akan menjadi kunci kebahagiaan bagi mereka. Kunci kebahagiaan, keceriaan mereka di masa yang akan datang, di masa depan mereka. Wabil aksi idza ahmalu hatta ta'uddu akhlaqil fasidati famustaqbaluhum wa qiyamul ghayah. Begitu pula sebaliknya, jika kita acuh, jika kita abai terhadap pendidikan karakter anak-anak kita ketika ia masih kecil, tentunya akan rusak pula masa depannya. Dengan tidak sengaja ketika kita abai terhadap pendidikan anak-anak, secara tidak langsung kita juga yang menghancurkan masa depan anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Wa yas'ibu ba'da dzalika tahdzibuhum aw la yata'atta abadan. Dan akan sulit mendidik anak itu atau anak-anak kita, anak didik kita ketika ia beranjak dewasa, ketika ia sudah dewasa. Aulayat atta, bahkan dikatakan oleh musannif aulayat atta, tidak mungkin atau mustahil untuk selama-lamanya. Walidzalika yajibu alal asatidati fil madaris. Oleh karena itu wajib atas setiap guru-guru di sekolah maupun di pesantren, wa ala awliya'il atfali fil buyuti, dan wajib kepada seluruh orang tua atau wali anak-anak fil buyuti, di rumah. Karena kita tahu bahwa al-madrasatul ula, ibu ialah pendidik awal bagi anak-anaknya. Orang tua ialah pendidik awal bagi anak-anaknya. Ayyaqdiru hadihil muhimmah haqqa qadriha. Wajib untuk apa? Wajib untuk apa para pendidik di pondok pesantren, para pendidik di sekolah, atau orang tua yang berada di rumah? Ayyaqdiru hadihil muhimmah haqqa qadriha, memperhatikan karakteristik, memperhatikan akhlak anak kita dengan sebaik-baiknya, memperhatikan pendidikannya, terutama pendidikan. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang serba canggih, di zaman internet. Kita tentu harus memperhatikan anak-anak kita di dunia maya. Tidak sedikit sekarang banyak kasus penculikan anak-anak usia dini. Dikarenakan apa? Dikarenakan anak tersebut tidak bijak dalam memainkan media sosial. Untuk itu musannif mengingatkan kepada kita, wajib hukumnya untuk memperhatikan akhlak-akhlak, memperhatikan karakter anak kita. Faila haduha ulail ahdathi, yang mana kita memperhatikan gerak-gerik, kita memperhatikan tingkah laku
atau kita mencontohkannya. Kita dapat mencontohkan tingkah laku yang baik kepada anak-anak kita. Berbicara yang baik bagaimana, cara berjalan yang baik bagaimana, cara berteman dengan teman seperti apa, terutama akhlak kepada orang tua dan guru-guru kita. Alladzina hum amanatun fi aidihim, yang mana amanat itu telah dibebankan kepada kita selaku pendidik, selaku orang tua anak-anak. Wa yafrosu fi qulubihim akhlaqul karimah, dan kita diwajibkan untuk menerapkan di dalam hati anak-anak kita akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena hati ialah inti dari seluruh tubuh manusia. Jika hati itu baik, maka akan baik pula seluruh anggota badan kita. Wa yujannibuhum khisadul damimati, dan menjauhkan anak-anak kita, menghindari kepada menghindari akhlak-akhlak yang jelek, menghindari perilaku-perilaku yang buruk. Liyashubbu rijalan muhaddibina, supaya kelak ia menjadi anak-anak yang terdidik dan anak-anak yang mempunyai adab. Nafi'ina li'anfusihim wala ummatihim, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi bangsanya. Walidzalika ra'aitul hajati da'iyah, oleh karena itu saya melihat suatu kebutuhan, saya tertarik, saya melihat suatu kebutuhan untuk ila wad'i kitabi fi fanil akhlaqi, menorehkan suatu kitab yang membahas tentang fan akhlak atau membahas tentang pasal-pasal akhlak. Sahlul ibarah, yang dimana kitab tersebut ditorehkan contoh-contoh yang mudah, qariba tanawwalu, dan mudah untuk dipahami. Liyakuna ma'ina ala dzalikal wajibul azim, yang mana supaya bisa menolong atas kewajiban mereka, atas kewajiban yang agung yang dibebankan kepada anak-anak kita. Sungguh tawadunya Syekh Umar bin Ahmad Baroja di sini, sehingga ia berkata, jika ada ulama, jika ada ustadz, guru-guru yang menemukan kekhilapan dalam menulis kitab, dalam Syekh Umar bin Ahmad Baroja dalam menulis kitab, menorehkan kitab, semoga ustadz atau pakar ahli tersebut bisa menjelaskan kepada anak-anak didiknya. Fa'im ba'duha su'batul ibarah, karena sebagian kecilnya terdapat ibarat-ibarat yang sulit pula. Fiha walaysa fiha umuru nahnu bihajatin ma sa'ata ilaiha, dan semoga buku ini dapat memenuhi harapan-harapan guru-guru yang mengajar kitab Akhlaqul Ilbani. Waja'altuhu fi arba'atin ajza'in, dan telah dijadikan kitab ini kepada 4 bagian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas juz pertama dari kitab Akhlaqul Ilbanin, yang dijadikan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja ke dalam 4 bagian kitab Akhlaqul Ilbanin. Mahalatu bisyakkalil kamil, yang ditorehkan syakal-syakal yang sempurna, yang sudah beri harakat yang sempurna. Wa muraiya fi ibaratiha tashilul kaligi, dan dicantumkan contoh-contoh ibarat-ibarat amsilah yang mudah untuk anak-anak kita. Taqriba li afhamun nasyiati, supaya memudahkan mereka untuk mencernanya, supaya memudahkan mereka untuk memahaminya. Wa targhiba lahum fi ijtina'i, dan semoga pelajaran ini bisa membuahkan hasil. Samaratiha, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita amalkan. Samaratihal murajjatu, bisa kita amalkan oleh anak-anak kita.
Wallahu arju. Di sini Syekh Umar bin Ahmad Barojab, wallahu arju. Beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyahiqo kil amali, untuk bisa mengamalkan isi kitabnya, wa ya'inana 'alal qiyami, dan menolong untuk mampu melaksanakannya, bitahdzibil atfali, pendidikan kepada anak-anak kita, untuk menolong, untuk mampu melaksanakan mendidik, untuk mampu mendidik anak-anak kita. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wabil ijabatil jadil, dan atas segala hajat Allah Maha mengabulkan. Sekian muqaddimah dari kitab Akhlaqul Banin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dalam saya berbicara. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam mengkaji bersama, dalam mengartikan muqaddimah. Untuk pasal-pasal selanjutnya kita akan jelaskan di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.